Selamat pagi saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Saya percaya penyertaan Tuhan nyata bagi setiap saudara dalam istirahat saudara di sepanjang malam hari ini. Dan kita bersyukur buat pagi hari ini saudara, Tuhan memberi hari yang baru bagi kita. Dan kita mau mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati dengan renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Apakah saudara rindu setiap hari untuk didoakan dan setiap pagi saudara diberkati oleh firman Tuhan? Kalau saudara rindu, segeralah berlangganan dengan channel Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Dan silahkan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara dan semua kenalan saudara di media sosial saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami akan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi pegangan kehidupan kami. Berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita dan kegiatan kita saudara, adalah dari Mazmur pasal 9 ayat 10 sampai ayat 11. Kita akan belajar dari teks firman Tuhan ini yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini saudara. Adapun topik firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah topik tentang perlindungan Tuhan. Saudara, setiap kita pasti butuh perlindungan daripada Tuhan. Kita tidak mampu tanpa perlindungan daripada Tuhan. Berkali-kali saya menegaskan bahwa kita manusia yang terbatas, kita manusia yang fana, kita manusia yang penuh dengan kelemahan. Setiap kita, kalau kita jujur, kita mengamati, maka kita akan sama-sama mengakui bahwa kita penuh dengan keterbatasan dan kita butuh Tuhan untuk melindungi kita. Kita butuh Tuhan yang menjadi perlindungan atas kita. Saudara, ada satu kuasa yang ingin menghancurkan umat manusia. Ada satu kuasa yang ingin menghancurkan termasuk kehidupan kita, yaitu kuasa iblis. Iblis ingin menghancurkan manusia sehancur-hancurnya. Dia tidak ingin hanya dia sendiri yang hancur saudara dan masuk neraka, tetapi dia ingin sebanyak-banyaknya mungkin orang, manusia ikut dengan dia masuk neraka. Itu sebabnya tidak heran kalau manusia makin banyak yang jatuh, makin banyak yang hancur dalam kehidupannya. Dan kalau kita hadapi, kalau kita jalani, kalau kita mau kuat dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu melawan iblis dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan untuk melindungi kita dari segala tipu muslihat iblis. Kita butuh perlindungan Tuhan karena kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kuasa iblis, daripada kuasa-kuasa kegelapan. Dan kalau kuasa Tuhan itu ada pada kita, maka firman Tuhan berkata, kuasa yang ada padamu lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Kalau kita hadapi dengan kekuatan kita, saudara, kita akan hancur oleh iblis. Tapi kalau kita hadapi dengan kekuatan Tuhan dalam diri kita, maka iblislah yang akan lari dan hancur. Oleh karena kita memiliki kekuatan dan kuasa daripada Tuhan. Itu sebabnya saya seringkali bertanya kepada umat-umat Tuhan yang saya gembalakan, seharusnya mana yang takut? Saudara takut melihat iblis atau iblis yang takut melihat saudara?
Seringkali macam-macam jawaban yang saya dengar, saudara. Dan dua-dua bisa terjadi. Kalau seorang anak Tuhan, seorang yang berkata dia orang Kristen, dia tidak memiliki kuasa daripada Tuhan, dia tidak memiliki otoritas Tuhan dalam kehidupannya, maka dialah yang akan kalah oleh karena setan. Dia yang akan takut terhadap kuasa setan. Tapi kalau perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan ada pada dia, maka setanlah yang seharusnya takut melihat dia. Hari ini yang menjadi pertanyaannya, apakah setan yang takut lihat saudara atau saudara yang takut lihat setan? Kalau saudara memiliki kuasa Allah dalam diri saudara, seharusnya setan itu jauh, iblis itu lari daripada saudara. Itu sebabnya kita butuh kuasa Tuhan. Kita butuh perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar saat ini, saudara. Bagaimana supaya kita mengalami perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-9, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Saudara, di dalam teks firman Tuhan ini, pemazmur yaitu Daud menegaskan bahwa demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan bagi orang yang ada dalam kesesakan. Saudara, pada waktu itu Daud, di mana konteks kehidupan yang dia alami adalah dia seringkali menghadapi musuh-musuh, saudara. Ada bangsa-bangsa yang selalu harus dia hadapi dalam peperangan. Dan dalam situasi yang demikian, dia membutuhkan perlindungan daripada Tuhan. Karena seringkali bangsa-bangsa yang dia hadapi itu adalah bangsa yang jauh lebih besar, pasukan yang jauh lebih besar daripada dia dan pasukannya, saudara. Dan kemudian dalam situasi yang demikian, dia berkata bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, bagi orang yang ada dalam kesesakan. Oleh karena masalah itu jauh lebih besar daripada kemampuan, itu sebabnya akhirnya berada dalam situasi kesesakan. Karena musuh itu jauh lebih besar daripada kekuatannya, itu membuat Daud berkata bahwa dia ada dalam kesesakan dan ada dalam keadaan terinjak oleh karena besarnya musuh yang dia hadapi. Namun demikian dia berkata, saudara, bahwa Tuhanlah tempat perlindungannya. Sekalipun musuh yang dihadapi begitu besar, sekalipun bangsa-bangsa yang harus dihadapi begitu banyak, saudara, tapi dalam semuanya itu, sekalipun kekuatan musuh jauh lebih besar daripada dia, yang seharusnya dia terinjak, yang seharusnya dia ada dalam kesesakan oleh karena besarnya musuh, namun demikian dia menegaskan bahwa Tuhan melindungi. Jadi yang mau ditegaskan oleh Daud, saudara, bahwa dalam kesesakan yang dia alami, dalam situasi yang dia alami, Tuhanlah perlindungannya. Dalam konteks kita hari ini, di mana di zaman ini firman Allah menegaskan, saudara, bahwa musuh kita bukan melawan darah dan daging, tapi musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara. Maksudnya adalah kuasa-kuasa kegelapan. Dan seperti yang tadi saya tegaskan, saudara, kita butuh kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan, otoritas Tuhan untuk menghadapi kuasa-kuasa kegelapan yang merupakan musuh kita hari ini. Dan percayalah, saudara, bahwa sekalipun kuasa-kuasa kegelapan itu punya kekuatan, tetapi dengar, kalau Tuhan yang melindungi kita, kuasa yang ada pada kita jauh lebih besar daripada segala kuasa kegelapan. Kuasa yang ada pada kita jauh lebih besar dari segala kuasa-kuasa musuh. Saya ingat, saudara, ketika saya pertama kali datang ke tempat pelayanan yang saya rintis, saudara, dan hari ini saya gembalakan, saya punya pengalaman yang agak unik, saudara. Kenapa? Karena begitu saya datang,
Saya seringkali mengalami gangguan kuasa kegelapan. Ada dalam berbagai bentuk yang dia buat, saudara. Ada berbagai bentuk cara yang dia lakukan untuk mengganggu saya. Dan dalam situasi yang demikian, dengan umur pada waktu itu 19 tahun, saudara, itu merupakan situasi yang sulit bagi saya. Karena iblis selalu berusaha bagaimana supaya saya lari dari pelayanan. Iblis selalu berusaha bagaimana supaya saya tidak bertahan dalam pelayanan. Kadang-kadang dia meneror saya dengan ketakutan-ketakutan. Kadang-kadang dia meneror saya dengan mengganggu dalam situasi-situasi tertentu, saudara. Tapi dalam situasi yang demikian saya bersyukur karena saya mengerti bahwa kuasa yang ada padaku lebih besar dari segala kuasa kegelapan, maka aku tetap bertahan. Dan pada akhirnya kuasa-kuasa kegelapan tersebut dikalahkan. Satu kali menurut kesaksian ada seorang pemimpin sebuah sekolah teologi, di mana pada waktu itu dia bertanya kepada saya, "Kamu pelayanan kemana?" Saya berkata, "Ke desa ini." "Oh ya, desa itu dulu, ke desa itu kami pernah kirimkan mahasiswa ke sana 3 orang. Dan ketika mereka pergi ke sana, mereka bertemu atau diperhadapkan dengan dukun. Dan pada akhirnya, singkat cerita, pelayanan mereka gagal." Waktu saya dengar itu, saudara, saya tidak heran karena ketika saya merintis, ada begitu banyak hal-hal yang dilakukan oleh kuasa kegelapan untuk membuat saya juga lari dari pelayanan. Tetapi ketika aku sadar bahwa kuasa Tuhan lebih besar, maka aku bertahan dan sampai akhirnya kuasa-kuasa kegelapan dikalahkan. Dan yang luar biasa, saudara, hari ini dukun-dukun sudah bertobat. Ada beberapa dukun yang menjadi jemaat. Bukankah itu sesuatu yang dahsyat dan luar biasa? Karena ada kuasa Tuhan yang mengalahkan kuasa iblis. Dan dengar, saudara, bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami perlindungan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus ada pada kita supaya kita sanggup mengalahkan kuasa yang ingin menghancurkan kehidupan kita, kuasa iblis, dengan perlindungan, dengan kuasa daripada Tuhan. Di ayat 11, pemazmur ini berkata bahwa setelah di ayat 10 dia berkata bahwa tempat perlindungan adalah Tuhan bagi orang yang terinjak, bagi orang yang dalam kesesakan. Kemudian di ayat 11 dia berkata di kalimat pertama, "Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu." Jadi hal yang mau ditegaskan oleh pemazmur di sini, saudara, adalah bahwa orang yang akan bertahan dan mengalami perlindungan daripada Tuhan di dalam kehidupannya saat dia mengalami kesesakan, saudara, saat dia mengalami terinjak, mengalami situasi yang sulit. Di ayat 11 dikatakan orang yang mengenal nama Tuhan. Bagaimana kita mengalami perlindungan Tuhan, saudara? Kita harus bertahan apapun situasinya. Dan bagaimana kita bisa bertahan? Kita akan mampu bertahan jika kita mengenal nama Tuhan, nama yang berkuasa, nama yang ajaib itu. Kalau saudara tidak mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang berotoritas, kalau saudara tidak mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang berkuasa untuk menolong saudara, saudara tidak akan mampu bertahan. Kenapa aku bertahan dalam perintisan, dalam merintis pelayanan Tuhan, sekalipun begitu banyak hal-hal yang harus dihadapi, sekalipun iblis ingin selalu supaya aku lari dari pelayanan. Kenapa aku bertahan? Karena aku mengenal kuasa Tuhan yang aku sembah jauh lebih besar daripada kuasa kegelapan. Kuasa Tuhan yang aku sembah jauh lebih besar daripada segala tipuan iblis. Itu yang membuat aku bertahan. Sekalipun sebelum aku ada orang-orang yang sudah lari, saudara. Sebelum saya merintis di desa yang hari ini aku mengembalakan, sebelumnya ada orang-orang yang sudah mencoba, tetapi gagal dan gagal. Lari dan lari dari pelayanan. Kenapa itu bisa terjadi? Masalahnya adalah ada pada pengenalan akan Tuhan. Sebesar apapun kuasa iblis, kalau kita mengenal bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar, maka kita tidak akan lari daripadanya. Dialah yang akan lari daripada kita. Kita akan terus bertahan apapun situasinya. Kita akan terus bertahan apapun kondisinya. Dan ketika kita bertahan, maka Allah akan menyatakan perlindungannya, dan Dia akan menyatakan kuasanya bagi kita. Orang-orang yang tertindas melalui tipuan-tipuan iblis, orang-orang yang ditekan oleh iblis sehingga berada dalam kesesakan,
dan memakai situasi yang ada, memakai orang-orang untuk menindas orang-orang percaya. Tetapi jika orang tersebut mengenal nama Tuhan, mengenal Tuhan yang berkuasa, dan dia tidak goyah, saudara, dia akan mengalami perlindungan Tuhan. Hari ini pun kalau saudara rindu mengalami perlindungan Tuhan, tetaplah bertahan. Bagaimana supaya saudara mampu bertahan apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, dalam keluarga saudara, sekalipun banyak masalah tantangan yang saudara alami? Kenallah nama Tuhan. Milikilah pengenalan akan Tuhan dalam hidup saudara, bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang berotoritas. Jadi yang pertama, saudara, bagaimana kita mengalami perlindungan Tuhan? Kenal Tuhan Allah yang maha kuasa, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Maka dengan demikian, saudara akan tetap bertahan apapun yang saudara alami. Dan ketika saudara bertahan, Tuhan akan menyatakan perlindungannya. Lalu yang kedua yang ditegaskan oleh pemazmur di sini, saudara, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Setelah memiliki pengenalan, dengan memiliki pengenalan bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa, dia lebih berkuasa daripada segala situasi, daripada segala masalah, bahkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan, maka yang kedua, dia percaya bahwa Tuhan pasti bertindak, bahwa Tuhan pasti menyatakan keadilannya, bahwa Tuhan pasti akan menolong, bahwa Tuhan pasti akan membebaskan, bahwa Tuhan pasti akan melakukan mujizat, bahwa Tuhan pasti akan memberi kesuksesan dan keberhasilan, dan bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang kedua yang harus kita miliki kalau kita rindu mengalami pertolongan Tuhan, saudara, adalah keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan. Percaya sungguh-sungguh bahwa dia Allah yang ajaib. Percaya dengan sungguh-sungguh bahwa dia Allah yang sanggup. Percaya dengan sungguh-sungguh bahwa dia Allah yang berkuasa dan sanggup melakukan perkara yang besar. Yang menjadi pertanyaannya hari ini, atas situasi yang sedang saudara alami, mungkin saudara sedang sakit, mungkin saudara sedang berbeban berat, mungkin hidupmu sedang susah, mungkin ekonomimu sedang hancur, mungkin bisnismu sedang hancur. Masihkah ada iman dalam hati saudara bahwa Allah sanggup memulihkan semuanya itu? Kalau saudara rindu mengalami pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan, saudara harus tetap percaya apapun situasinya. Saudara, saya mengalami hal-hal yang demikian dalam melayani Tuhan. Ada keadaan, ada situasi di mana mengalami ekonomi yang sulit dalam melayani Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kami di organisasi kami pergi merintis, kami tidak punya gaji. Organisasi tidak menggaji kami. Kami punya sistem di mana kami merintis, dan kalau merintis berhasil, berhasillah di sana. Kalau merintis tidak berhasil, maka tidak berhasillah. Jadi saya pergi merintis dengan bermodalkan membawa satu gitar, saudara. Dan ada masa-masa mengalami situasi yang sulit. Tetapi dalam masa situasi yang sulit tersebutlah Allah malah menyatakan perlindungan dan pembelaannya. Saudara bisa bayangkan, saya sebagai anak muda umur 19 tahun pergi merintis, lalu mengontrak satu rumah, tinggal di sana, bagaimana saya makan dan seterusnya, bagaimana saya masak dan seterusnya. Tetapi aku percaya Tuhan sanggup melindungi, Tuhan sanggup memelihara aku. Dan apa yang terjadi, saudara? Akhirnya Tuhan utus ada seorang keluarga yang setiap pagi, tanpa pernah aku meminta, tanpa pernah aku bercerita apapun, bahkan aku belum mengenal mereka dengan baik, pada waktu itu mereka tetap letakkan pagi hari, meletakkan makanan dengan lauknya di jendela rumah yang saya kontrak, saudara. Di pagi hari ibu ini meletakkan makanan untuk pagi dan siang, dan kemudian di malam hari dia letakkan untuk makanan malam. Waktu itu terjadi kali pertama, aku pikir hari ini aku diberkati, bersyukur buat hari ini. Tapi ternyata esoknya terjadi, lusa juga demikian, seterusnya demikian, 1 minggu kemudian masih demikian, 1 bulan demikian, kemudian juga masih demikian, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, masih demikian. Artinya Tuhan pakai keluarga ini, ibu ini untuk memelihara saya. Dan akhirnya ibu ini menjadi jemaat yang setia. Dia menjadi orang tua angkat saya, dan dia begitu banyak menolong dalam pelayanan.
Hidupnya begitu memuliakan nama Tuhan. Dia dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Saudara, kita tidak tahu bagaimana Allah bisa bekerja. Saya pun tidak pernah berpikir bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang demikian. Tetapi yang satu hal yang ku tahu dan ku kenal adalah bahwa Dia Allah yang ajaib. Dan akhirnya melalui pengenalan itu aku percaya bahwa Dia sanggup, dan ternyata Dia nyatakan pemeliharaan dan perlindungannya. Dalam hidup saudara mungkin ada situasi yang saudara alami saat ini sepertinya tidak ada harapan. Kenalkah saudara Tuhan Allah yang ajaib yang sanggup menolong saudara? Percayakah saudara kepada Tuhan Allah yang ajaib yang sanggup menolong saudara? Dan kemudian yang ketiga yang harus ada pada orang yang rindu mengalami perlindungan Tuhan adalah di ayat 11 bagian terakhir dikatakan, orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Yang ketiga, orang yang akan dilindungi oleh Tuhan, yang akan mengalami perkara besar oleh karena perlindungan Tuhan adalah orang yang mencari Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, seringkali banyak orang yang merindukan mujizat Tuhan, berkat Tuhan, kuasa Tuhan, tapi mereka tidak mencari Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara, siapa yang akan mengalami perlindungan Tuhan? Yang pertama, orang yang mengenal Dia. Yang kedua, orang yang percaya kepada Dia. Dan yang ketiga, orang yang mencari Dia. Kalau saudara rindu mengalami perlindungan Tuhan dalam hidup saudara, di tengah keluarga saudara, mengalami pembelaan Tuhan dalam segala aspek kehidupan saudara, maka belajarlah mengenal Tuhan, belajarlah percaya kepada Tuhan, dan hiduplah mencari Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama, menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya, sekali lagi, buat komitmen terhadap firman Tuhan ini, dan raih janji-janji firman Tuhan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama saudara. Sebelum saya akan berdoa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu, apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara, hanya saudara yang mengerti, dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja, berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka. Dan biarlah Engkau bekerja dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka, ajar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan. Dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris. Tuhan memberkati mereka semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan. Pembelaan-Mu, kuasa-Mu nyata bagi mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka. Berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga mereka, para pedagang ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka, sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka, Engkau memberi hikmat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini.
Tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja. Dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu. Dan berkati mereka, nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu. Karena dengan sehat kami bisa bekerja, dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan yang menjagai melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang sakit, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar. Dengan mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif dalam pekerjaan mereka. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan di tengah keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Untuk apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan. Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa akan dialami oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini
mereka akan menjalani hari mereka dengan bersukacita. Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damai-Mu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara, kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan, segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.